Masjidil Aqsa. Dulu zaman tahun 80-an tidak boleh pergi ke Al-Aqsa, padahal dari Mesir ke Al-Aqsa itu dekat. Alasannya karena dijajah oleh Israel dan banyak memberikan income kepada Israel. Ya karena jualan-jualan barang-barang itu Israel semuanya, pura-pura Palestina. Untungnya untuk mereka semuanya. Penjajah itu begitu. Itu satu kerugiannya, tidak bisa sholat di sana, dan sholat di sana itu dalam satu riwayat adalah 500 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Jati Kramat. Kalau Masjidil Haram adalah 100.000 kali lipat, sholat 100.000 rakaat di masjid lain. Kalau Masjid Nabawi adalah 1.000 kali lipat keutamaannya, satu rakaat 1.000 kali lipat dengan rakaat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu kerugian banyak. Kerugiannya umat Islam ketika masih dijajah. Nah, pada hari ini kita mencoba melihat apa keutamaan dari Masjidil Aqsa itu. Yang pertama, kita lihat dari dalil Quran dulu, ayat Al-Qur'annya. Dalam surat Al-Isra yang biasanya disampaikan pada bulan Rajab. Ini firman ini perlu direnungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Apa artinya? Subhana, setiap ayat yang diawali dengan subhana itu akan kejadian besar setelahnya. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lailan, hanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Isra, diisrakan. Yang menarik setelah itu, alladzi barakna haulahu, yang telah kami beri keberkahan sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa. Sekitarnya itu Palestina, Syria, Lebanon, dan negara-negara yang bertetangga. Syam, istilahnya negara Syam. Alladzi barakna haulahu, kami berikan, yang telah kami beri keberkahan sekitar. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan dari tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan di sekitar Masjidil Aqsa. Nanti tanda-tandanya wallahu a'lam apalagi. Apakah dengan ada Masjidil Aqsa yang dijajah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa banyak bersedekah, bisa banyak doa. Itu kan memperdekat kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, Allahumma ansuril mujahidin fi Palestina, kita doa, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan mati syahid seperti orang-orang Palestina, meminta kepada Allah.
Mengapa orang-orang Palestina itu berbangga kalau ada suaminya meninggal, istrinya itu senang? Sebab orang mati syahid itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi banyak yang senang. Tidak mencari mati, tidak. Tetapi ketika ada panggilan, tidak pernah mundur. Itu umat. Panjang ayat ini maknanya. Linuriyahum min ayatina, untuk kami perlihatkan dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Kalau dalam waktu Isra-nya Allah memperlihatkan bagaimana ketika Nabi Muhammad melihat ada orang yang memotong-motong lidahnya. Ditanya itu siapa, kata malaikat Jibril, itu tukang ceramah di antara kamu, ya, yang suka bohong ngomongnya. Ada yang memberi beban, di atasnya ditumpuk bara, sudah nggak kuat masih numpuk juga. Itu kaitan dengan kejadian-kejadian pada Isra. Itu siapa? Itu orang-orang yang menumpuk harta, nafsunya mencari harta luar biasa, sampai nanti bebannya, hisabnya berat, dan seterusnya. Innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mendengar rintihan Rasul saat itu. Allah Maha mendengar tentang kondisi orang Palestina mau dihabisi genosida. Tapi kalau Allah menghendaki tidak akan terjadi. Sudah sekian tahun melawan orang-orang yang sedikit jumlahnya, nggak punya banyak senjata, nggak punya pesawat tempur, nggak punya kapal induk, nggak punya frigat, tapi bisa bertahan sekian tahun. Itu menjadi ladang jihad, berkah, keberkahan. Ayat yang lain yang saya bacakan dari surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah bumi yang disucikan. Jadi disebut al-ardhul muqaddasah, bumi yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tetapkan untuk kamu sekalian. Wala tartaddu, jangan kamu balik kembali ala adbarikum, artinya berpaling. Fatanqalibu khasirin, maka kamu sekalian akan merugi, menjadi orang-orang rugi. Jadi suruh masuk, nggak boleh keluar lagi. Di situ Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada orang yang ngomong orang Palestina udah berjihad di tempat yang lain, mau bapak-bapak ibu sekalian dijajah Belanda kemudian kita pindah kemana gitu di pulau terasing, kemudian diberikan ke penjajah, orang bodoh. Para pejuang itu memberikan contoh kepada kita, mempertahankan sejengkal tanah saja luar biasa. Apalagi ini bumi yang penuh keberkahan. Maka tidak boleh orang-orang Palestina pergi ke luar negeri, meninggalkan Palestina, itu nggak boleh. Nanti enak-enak, ya, Zionis akan enak-enak leha-leha di sana. Orang dijajah itu harus berusaha untuk merdeka. Itu ayat bahwa dituntut untuk masuk
ke Masjidil Aqsa karena sudah ditetapkan untuk umat Islam itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mempertahankan kesucian dari Masjidil Aqsa itu satu tanggung jawab bersama. Bukan orang Palestina saja, urusan orang Palestina sama Israel bukan. Masalahnya tempat ya, untuk kita disunahkan pergi untuk sholat di sana, dan sholat di sana punya kelebihan. Sampai nanti ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi Musa saja ingin berada dekat Masjidil Aqsa. Bapak Ibu bisa muliakan, di antara kemuliaan dan keistimewaan dari Masjidil Aqsa itu annahu mahajurul anbiya, tempat hijrahnya beberapa nabi. Beberapa nabi hijrah ke sana. Nabi Lut dalam Al-Anbiya ayat 71. Wa najaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Nabi Lut juga berhijrah ke sana. Termasuk dalam surat Al-Anbiya ayat 81 juga disebutkan wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrih, dan Nabi Sulaiman diberikan angin yang berhembus dengan perintahnya ilal ardil lati barakna fiha, ke tanah yang penuh diberi keberkahan, yaitu ke Masjidil Aqsa. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan sebenarnya kami mengetahui atas segala sesuatu. Ininya ke Masjidil Aqsa diarahkan anginnya juga. Para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut di situ tadi. Nabi Ibrahim itu mampirnya sebelum ke Mesir ke Palestina dulu. Di antara fadilah-fadilahnya bahwa disebutkan Al-Masjidil Aqsa adalah tempat berhenti Isra-nya Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan di situ tempat Mi'raj ke langit. Di situ sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan buraq sebelum Mi'raj itu. Wa yadabatun abyad, yaitu binatang warnanya putih, tawilun fawqal himar, lebih panjang, lebih tinggi daripada himar, keledai. Wadunal bahli, tapi tidak setinggi keledai jantan yang besar. Yad'u hafrahu 'inda muntaha tarfi, yang dimana meletakkan kukunya itu agak jauh itu dibanding, sampai perjalanannya itu, langkahnya itu kakinya sampai yang kaki belakang sampai ke kaki depan, jadi langkahnya panjang sekali. Qala Rasulullah SAW, farakibtuhu, maka aku menaikinya hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya datang ke Baitul Maqdis. Qala farakibtuhu, maka aku ikat di Baitul Maqdis bil halqah allati yarbitu bihal anbiya, di mana di tempat di mana para nabi selalu meletakkan binatangnya, diikatkan di situ. Tsumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk ke dalam masjid, fa shallaitu fihi rakaatain, kemudian aku salat 2 rakaat, fa khatsumma kharajtu, kemudian aku pergi. Ini keutamaan yang pertama ditanya. Wa minha annahu qiblatul muslimin al-ula, bahwa
Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama. Jadi sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram, kiblat kita adalah ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Tapi karena Yahudinya itu sering ngomong, tuh Muhammad ikut-ikutan kita menghadapnya. Ya kan duluan, mereka Nabi Musa kan duluan dari Nabi Muhammad, tuh ikut-ikutan. Maka kemudian Nabi meminta selama 16 bulan menghadap Masjidil Aqsa, kemudian disuruh untuk pindah menghadap Masjid Al-Haram ke Ka'bah. Fawalli wajhaka. Maka arahkan wajahmu kemana? Il Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Maka saat itu perintahnya datang sedang sholat zuhur. Dalam satu riwayat sedang sholat zuhur disuruh pindah. Tadinya ini sholatnya di Masjid Qiblatain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Madinah dan datang ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu mihrabnya ada dua, yang ke arah kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa, yang satunya ke arah Masjidil Haram. Karena sedang menghadap ke Masjidil Aqsa, kalau dari Madinah itu ya ke arah utara dikit gitu, ya, ke arah Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian diperintahkan kembali, sedang sholat langsung menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, maka arahkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Dalam riwayat, ya, hajar ilal Madinah sittata asyara syahran. Selama hijrah di Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tsumma surifa ilal Ka'bah, kemudian dipindahkan Masjidil Ka'bah. Ini keutamaan Masjidil Aqsa, kiblat pertama. Ya, sekarang untuk sholat saja sulit. Berikutnya, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang pertama kali dibangun. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, masjid mana yang pertama kali dibangun di atas bumi? Qala, Rasulullah bersabda, Al-Masjidul Haram. Pertama adalah Masjidil Haram. Qala qultu tsumma ayyun, kemudian masjid mana lagi? Qala Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma, kira-kira jarak waktunya berapa tahun dari antara bangun masjid pertama sampai kemudian ke masjid yang kedua? Rasulullah bersabda, arba'una sanatan, 40 tahun. Kemudian apa? Ainama adrakat kasolah ba'du fasolihi. Nanti kalau kamu tiba waktunya sholat, Anda sedang di Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya. Fa inna fadla fihi, karena di dalam Masjidil Aqsa terdapat keutamaan. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi keutamaan sholat di dalamnya. Keutamaan yang lain sudah saya isyaratkan di atas.
Innahu thalithul masajid allati tushaddu rihal ilahi. Ini Masjidil Aqsa adalah salah satu 3 masjid yang disunahkan untuk kita pergi ke sana. Memang kita disuruh ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk pengajian. Iya, itu disuruh. Tapi ketika ketiga masjid ini, maka perginya harus sungguh-sungguh serius, keinginannya dikuatkan. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah disunahkan untuk sungguh-sungguh pergi ke suatu masjid, ke suatu tempat, kecuali ke 3 masjid ini. Kata Rasulullah SAW, al-masjidil haram, masjidil haram, wa masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masjidil Aqsa. Hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu keutamaannya. Termasuk bahwa keutamaan Masjidil Aqsa, annahu mahwa akhiratul anbiya, tempat kecintaan hatinya para nabi. Para nabi itu ingin hatinya dekat dengan Masjidil Aqsa. Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, dan ada babu man ahabba dafna fil ardil muqaddasah. Bab tentang orang yang cinta untuk dikubur di dekat Masjidil Aqsa. Dalam riwayat Bukhari, arsala malakul mauti ila Musa alaihissalam. Jadi Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa. Falam ajahu saqahu. Ketika datang, malaikatnya ditempeleng Nabi Musa. Kan ceritanya Nabi Musa ketika ada musuhnya, walaupun sekali pukul mati. Itu bukan punya ajian Braja Musti, Pak. Ada orang beliau punya keistimewaan itu. Sampai fakofa ainahu, membuat mata malaikat itu yang berupa manusia sampai cedera. Faraja'a ila rabbi faqala, malaikat ini mengadu kepada Allah, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau kirimkan aku ini ke seorang hamba yang tidak ingin mati. Maka Allah faraddallahu ilaihi ainahu, maka kemudian Allah mengembalikan mata malaikat itu. Wa qala alaihi, sekarang balik lagi ke sana. Nah, ini Masya Allah, ujungnya ketika dia mau mati itu ingin fasa'alallaha ayyudniyahu minal ma'ardil muqaddasah. Boleh mati tapi dekatkan aku ke bumi yang disucikan, al-ardul muqaddasah, dekat Palestina, dekat Masjidil Aqsa. Kira-kira sekedar istilahnya dekat dengan selemparan batu dekatnya. Romyata hajarin. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Falau kuntu, kalau aku ada sana, la ra'aitukum qabrahu ila jamit thariq tahtal kathibil ahmar." Kalau seandainya aku di sana di Masjidil Aqsa, aku akan perlihatkan, tunjukkan kuburannya Nabi Musa yang di samping jalan. Nah, itu Nabi Musa. Para anbiya begitu ingin
dekat dengan Masjidil Aqsa. Nah, kalau ada umat Islam tidak ingin ke Masjidil Aqsa, itu dikhawatirkan memadamkan hadis yang tadi, yaitu tidak ada suatu kesunahan kecuali pergi ke 3 masjid. Kemudian keutamaannya, an-naziratu bi niyatis shalah maghfirah lidzunub. Kalau kita ziarah ke Masjidil Aqsa dengan niat untuk sholat di sana, kita niat maghfirah lidzunub, menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar siapa? Amr bin Al-As, Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As itu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Dawud alaihi salam, anaknya Nabi Dawud, sa'alallaha thalathan, meminta 3. Fa'atahu, kata ini, Allah memberikannya 2. Wa nahnu narju an takuna tsalitsah. Ya, diharapkan kami umat Islam yang ketiganya. Fasa'alahu hukman yusolif hukman, meminta ilmu hikmah diberi. Fa'atahu Allah iya. Wa sa'alahu mulkan la yanbaghi li ahad. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Maka kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan terbesar sepanjang dunia, masih ada. Jadi kalau ada Amerika besar, Rusia besar, itu tidak pernah mengalahkan kekuasaannya Nabi Sulaiman. Kemudian fa'atahu iya, Allah memberikannya. Wa sa'alahu ayyuma rajulin kharaja min baitihi. Kemudian meminta. Yang ketiga, siapa saja orang yang keluar dari rumahnya la yuridu illa shalah, tidak menginginkan kecuali untuk salat fi hadzal masjid, di Masjidil Aqsa ini, kharaja min khati'atihi, maka dia keluar dari kesalahannya, dari dosanya, misla yaumi waladathu ummu, seperti pada hari dia dilahirkan. Orang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk sholat di Masjidil Aqsa, maka Allah ampuni dosanya seperti dia baru lahir, bersih lagi. Keutamaan itu cuma didapatkan oleh orang-orang Palestina yang di sana. Maka walaupun dilarang, diancam dengan senapa, dengan bedil apa, tetap aja mereka ingin sholat di sana. Karena barang siapa keluar dari rumahnya niat untuk sholat di Masjid Al-Aqsa, diampuni semua dosanya. Ya. Fanahnu narju ayyakun Allah qad a'tahu iya. Kami mengharap bahwa Allah memberi doa yang ketiga ini. Selanjutnya keutamaannya, inna shalah fihi mudha'afah, bahwa salat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dalam kitab Mustadrak yang disusun oleh Imam Al-Hakim, di situ diriwayatkan satu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulullah SAW, kami sedang mudzakarah dan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Faqulna, maka kami bertanya, ini sekarang sedang mudzakarah gitu loh, ada Nabi, ada bertanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, Masjid Rasulullah SAW atau Masjid Baitul Maqdis?
mana yang lebih afdal, Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi maksudnya, dengan Masjidil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Qala Rasulullah, salatun fi masjid hadza afdalu min arba'i shalawatin fi. Bahwa salat di masjidku lebih afdal 4 kali lipat daripada salat di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah ya, yang sudah ke sana mesti salat di Masjid Nabawi. Kemudian hadza afdalul ba'd salat fi wa la ni'mal musalli, dan sebaik-baik orang salat yang salat di Masjid Baitul Maqdis. Wa la yushkanna ayakuna rajulun mithlu syatni farasihi minal ardh. Ya, hampir-hampir orang itu ingin pergi ke Masjidil Aqsa dengan menyiapkan kendaraannya. Haitsu yara minhu Baitul Maqdis khairun minad dunya jami'ah. Orang yang pergi ke sana melihat bahwa Baitul Maqdis itu lebih baik daripada seluruh dunia. Au qala khairun minad dunya fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Atau dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa berada di situ lebih baik daripada seluruh isi dunia. Ya. Salat di Masjidil Aqsa. Ini hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi sudah disahihkan oleh Al-Zahabi, juga oleh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab sudah diluruskan. Artinya bahwa sholat di Masjid Nabawi 4 kali lipat sholat di Masjidil Aqsa. Artinya ini menurut hadis yang ini, tadi kan saya 500, ini cuma 250 kali lipat dibandingkan pahala sholat di tempat yang lain. Tapi banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaannya 500 kali lipat. Di antara keutamaannya lagi, an-dajjal la yadkhulu. Dajjal tidak bisa masuk ke Palestina. Yang tidak masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk ke Masjid Al-Aqsa. Allah menghalanginya. Diriwayatkan ya dari hadis yang panjang, sami'tu min Rasulullah SAW. Ini dari hadis Junadah bin Umayyah al-Usdi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, ma sami'tu min Rasulullah SAW yadhkuru fid dajjal. Aku dengar dari Rasulullah SAW tentang beliau saat menyebutkan tentang Dajjal. Anzartukum ad-dajjal, anzartukum 3 kali. Aku peringatkan kamu sekalian dari Dajjal. Hati-hati dengan Dajjal. Fa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa qad anzara ummatahu. Tidak ada nabi sebelumku kecuali mengingatkan bahayanya Dajjal. Semua nabi. Artinya akan ada Dajjal. Wa innahu fikum ayatuhal ummah. Dan Dajjal itu ada di antara kamu sekalian nantinya. Wa innahu ja'dun Adam mamsuhul ain al-yusra. Ya, ini mata kirinya buta. Ma'ahu jannatun wan nar. Bersamanya ada surga, ada neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Surga yang dikatakan oleh Dajjal itu adalah neraka sebenarnya, dan neraka yang dikatakan oleh Dajjal itu adalah surganya. Ini panjang hadisnya. Ala kulli hal, Dajjal ini punya kekuasaan, istilahnya mandraguna, sakti betul. Yang ingin mati, kalau dia ingin mati kan mati. Bahkan kalau ingin menumbuhkan pohon, wahai pohon, tumbuh, berbuah, nurut, diberi kekuasaan untuk
menggoda umat manusia, luar biasa. Ini. Tetapi wala yaqrubu arba' masajid, tidak mendekati 4 masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Tur, wa Masjidil Aqsa. 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Madinah, Masjidil Aqsa, Masjid At-Tur. Nah ini yang Masjid At-Tur yang kurang begitu dikenal. Walaupun waktu Mastur ada ayatnya itu tentang At-Tur, itu Gunung Tursina. Wa minha, diantara keutamaan Masjidil Aqsa, anna halaka Ya'juj wa Ma'juj fi. Ya'juj Ma'juj hancurnya di Palestina. Enggak tahu Ya'juj Ma'jujnya ini siapa ini. Tapi di Palestina. Hadisnya cukup panjang bahwa nanti Farhum Nabiullah Isa wa ashabu fa'irsullahu alim an-naghaf, artinya bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam yang akan ketika diperintah untuk itu kan ada Dajjal, sebelumnya ada Imam Mahdi. Ini memang perlu untuk, mungkin sudah pernah dikaji ya tentang kejadian-kejadian menjelang kiamat, ya, kejadian-kejadian besar. Nah ini perlu dijelaskan nanti menjelang akhir daripada detik akhir daripada kehidupan dunia ini, dibereskan semuanya, turun Imam Mahdi, kemudian baik semuanya. Nah itu menjadi orang-orang itu lebih indah gitu pada waktu itu. Nanti sampai Nabi Isa turun apa segala macam itu dalam kejadian-kejadian tentang akhir zaman. Nah, perlu dikaji. Kalau ingin yang spesialis tentang akhir zaman yang banyak itu menjelaskan di mana-mana, itu boleh memanggil Ustaz Yahsan Tanjung, itu banyak berbicara tentang ya kejadian-kejadian akhir di menjelang kiamat. Bapak Ibu saya muliakan, itu beberapa kemuliaan-kemuliaan yang ada di Masjidil Aqsa sebagai kiblat umat Islam yang pertama, sebagai masjid yang kedua yang dibangun di atas dunia ini, diberi keberkahan sekitarnya, menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Musa juga hatinya senantiasa terpaut dengan Masjidil Aqsa, ingin meminta agar sebelum meninggal diperdekat dengan Masjidil Aqsa sampai Nabi bisa memperlihatkan di mana Nabi Musa itu dikuburkan dan seterusnya. Termasuk akan ada busyra juga, ini yang belum saya sampaikan. Ada kabar gembira, Rasulullah SAW sudah memberikan informasi, mengisyaratkan bahwa nanti Masjidil Aqsa yang dikuasai saat itu oleh Romawi. Karena ketika Nabi Muhammad SAW yang berkuasa di dunia ini ada dua, timur dan barat. Timurnya itu adalah Persia, baratnya Romawi. Nah, Al-Quran sebelum kejadian sudah memberitahu dulu dalam surat Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Pertama, Romawi akan kalah perang sama Persia, tapi beberapa tahun kemudian
Persia akan dikalahkan kembali oleh Romawi. Itu disebutkan sebelum kejadian dalam surat Rum. 10 tahun sebelum kejadian Al-Quran sudah memberitahu terlebih dahulu. Nah, ini Al-Bushra, ada berita akan diambil. Maka yang pertama yang diambil oleh kuncinya oleh Umar bin Khattab. Ya. Itu sudah ada janji mesti akan dikalahkan, diambil oleh umat Islam. Wallahu a'lam kapan. Ya, yang pertama, yang kedua. Ini yang sekarang ini yang belum. Ada yang terakhir bahwa Palestina ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis disebut sebagai bumi mahsyar, bumi ketika ini di awal setelah dihancurkan, maka dimulai dari situlah ardul mahsyar, artinya tanah saat manusia dikumpulkan. Tapi setelah itu wal mansyar, kemudian disebarkan kembali, bersebar dari situ. Tapi munculnya dari situ kemudian bersebar. Bangkitnya dari negara daerah Palestina kemudian disebarkan kemana-mana. Ini hadis yang sudah ditasrih oleh Al-Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Nabi Allah, ketika Maimunah binti Sa'ad Maulatun Nabi SAW, Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis, berilah fatwa tentang Baitul Maqdis. Faqala, Rasulullah menjawab, ardul mahsyar wal mansyar, yaitu bumi di tempat di mana manusia akan dikumpulkan seluruhnya dan juga akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, itu keutamaannya Masjidil Aqsa. Karena sudah ini, saya kira sudah cukup banyak tentang keutamaan Masjidil Aqsa yang kewajiban kita tentunya ketika dijajah sebagai bangsa Indonesia yang anti penjajahan, sebagai bangsa Muslim yang mengetahui bahwa manusia itu dilahirkan untuk merdeka, maka tentunya kewajiban kita bagaimana berukhuwah, kewajiban ukhuwah. Pada bulan sebelumnya ukhuwah itu kewajibannya bukan sekadar mengenal ta'aruf, tapi juga perlu saling memahami, tafahum, tapi saling ta'awun, saling membantu. Kalau bisa sampai tingkat takaful, solidaritas. Maka kewajiban kita adalah menolong mereka. Tidak bisa dengan tenaga, dan tidak perlu kita datang ke sana untuk berjihad. Cukuplah mereka berjihad, tetapi dana kita beri bantuan pada mereka. Kalau tidak mampu juga angkat doa, meminta kepada Allah agar mereka diselamatkan. Bumi Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Kapan terjadinya merdekanya Palestina? Wallahu a'lam. Mungkin selama umat Islam tidak bersatu, selama umat Islam tidak menghargai waktu, selama umat Islam tidak sungguh-sungguh untuk berjuang, tidak pernah akan merdeka. Seakan-akan jadi suratan takdir untuk membangkitkan umat Islam sehingga menjadi berkah di daerah itu, keberkahan untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk berderma, berjuang, menyiapkan generasi-generasi unggulan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.